Baik, terima kasih Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, kericuhan terjadi saat Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi rumah milik salah satu ketua umum partai. Tidak terima rumah akan disita, keluarga pemilik rumah melawannya. Petugas gabungan dan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi rumah Hasnaini, Ketua Partai Republik 1 di Jalan Lebak Bulus 3, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa siang. Pembacaan eksekusi oleh jurusita pengadilan langsung mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah hingga kericuhan pun tak terhindarkan. Pihak penghuni rumah berusaha mempertahankan barang miliknya dan menahan mobil di gerbang. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama, petugas di lokasi langsung menenangkan para penghuni rumah. Setelah keadaan kondusif, petugas pun mengeluarkan seluruh barang yang berada di dalam rumah untuk diangkut dengan menggunakan truk. Sementara itu di lokasi terpisah, pemilik rumah yang mengetahui kasus tersebut mengaku terkejut lantaran tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak pernah dipanggil sidang oleh PN Selatan. Tiba-tiba mereka sudah eksekusi rumah saya. Satu kali saya dipanggil, terus disuruh dengan Ketua PN Selatan mengatakan kita harus mediasi dulu. Sebab AJB ini adalah AJB gantung. Terus dijadikan objek jual beli sama mereka. Dan kasus ini masih berjalan di Barreskrim dari tahun 2016 sampai hari ini. Sengketa tersebut sebelumnya sudah berjalan sejak tahun 2016, di mana objek rumah tersebut dijadikan akta jual beli ke pengadilan dengan sebuah perusahaan terkait adanya hutang piutang. Dari Jakarta, Helmi Sajambati melaporkan. Baik, dari Jakarta kita ke Jawa Timur ya. Polisi terus mendalami peran kedua tersangka penganiayaan santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi juga mengusut dugaan keterlibatan pihak Ponpes. Kematian Albar Mahdi, santri Pondok Pesantren Gontor 1, Ponorogo, Jawa Timur, perlahan terungkap. Polisi telah menetapkan 2 tersangka yang diduga menganiaya korban hingga tewas. Keduanya merupakan senior korban di Ponpes Gontor. Polisi kini masih mendalami peran kedua tersangka dan mengusut dugaan keterlibatan pihak Ponpes dan rumah sakit. Apakah ikut menutupi kematian korban? Nanti kami akan mengumpulkan alat bukti apakah 2 orang tersangka yang ditetapkan ini bisa melibatkan orang lain atau tidak. Kemudian yang berikutnya, bagaimana tanggung jawab dari pondok terkait dengan kejadian ini. Ini masih berproses dan kami mendengar juga dari pihak keluarga korban akan datang dan kami mungkin akan mengambil keterangan sehingga akan melengkapi proses penyidikan. Peristiwa ini bermula saat korban bersama rekannya mengikuti perkemahan tak jauh dari Ponpes pada pertengahan Agustus lalu. Kemudian korban menghilangkan perlengkapan berkemah. 2 hari kemudian korban dan 2 rekannya dipanggil kedua pelaku. Para pelaku pun memukul kaki korban dengan tongkat pramuka dan memukul bagian dada korban hingga jatuh pingsan. Kedua pelaku lalu membawa korban ke rumah sakit Yasvin Pondok Gontor dalam kondisi sudah tak bernyawa. Setelah dibawa ke rumah duka di Palembang, Sumatera Selatan, keluarga korban mencurigai kematian korban. Keluarga melihat sejumlah kejanggalan di tubuh korban. Keluarga korban lalu melaporkan hal ini kepada pihak Ponpes. Namun polisi baru mengusut kecurigaan keluarga korban setelah keluarga korban bercerita kepada pengacara Hotman Paris Hutapea dan kisahnya viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang kode etik Polri dalam rentetan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, menyidang Brigadir Frilian Fitri Rosadi atau Brigadir FF. Brigadir FF terbukti melanggar kode etik profesi.
Berlangsung kurang lebih selama 6 jam, sidang kode etik Polri terhadap Brigadir FF selesai pada Selasa malam. Brigadir FF terbukti melanggar kode etik profesi dan dijatuhkan sanksi kode etik dan sanksi administratif berupa permohonan maaf pada institusi Polri serta demosi selama 2 tahun. Belum dijelaskan secara rinci pelanggaran kode etik apa yang dilakukan mantan BA Biro Provos Divisi Propam Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 9 anggota Polri yang terjerat kasus kematian Brigadir Joshua sudah disidang dan dikenakan sanksi. Yang pertama tentu aktor utama pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo. Selain menjadi otak pembunuhan Brigadir Joshua, mantan Kadif Propam Polri juga terbukti melanggar kode etik dengan merintangi penyidikan kasus tersebut. Sambo disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya adalah Kompol Cuk Putranto. Dalam perintangan penyidikan berperan merusak CCTV di pos Satpam rumah dinas Sambo. Cuk disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada Kompol Baikuni Wibowo. Baikuni bersama dengan Cuk Putranto juga merusak CCTV di pos Satpam rumah dinas Sambo. Selanjutnya Kombes Agus Nur Patria terbukti merintangi penyidikan dengan merusak CCTV di sekitar rumah dinas Sambo. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Satu lagi polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat, yaitu AKBP Jerry Raymond Siagian. Mantan Wadir Krimnum Polda Metro Jaya terbukti tidak profesional dalam menangani laporan kasus Brigadir Joshua. Selain itu ada AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya. Ia juga terbukti tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan polisi soal kasus Brigadir Joshua. Pujiarto disanksi penempatan khusus 28 hari dan permintaan maaf. Kemudian anggota Polwan yang disanksi dalam kasus Sambo adalah AKP Diah Chandrawati, mantan Paurlok Bagren Min, Div Propam Polri. Dia terbukti tidak profesional dalam mengelola senjata api dinas sehingga terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua. Dia disanksi demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Berikutnya ada pula mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam. Sadam terbukti mengintimidasi 2 jurnalis saat meliput kasus Sambo. Sanksinya demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Dan yang terakhir Brigadir Frilian Fitri Rosadi, mantan BA Biro Provos Div Propam Polri, disanksi demosi 2 tahun dan permintaan maaf. Namun belum dijelaskan secara rinci apa perannya dalam kasus Sambo. Ya, sementara itu Bribka RR kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri untuk keterangan tambahan melengkapi berkas agar segera P21. Sementara tim pengacara Brigadir Joshua mencium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Verdi Sambo. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan mengenai kejadian di Magelang. Herman Umar, pengacara Bribka RR, mengatakan fakta baru dari pernyataan kliennya. Sebagai ajudan Verdi Sambo, Bribka RR punya tugas khusus, yakni hanya bertugas di Magelang untuk menjaga anak-anak FS yang masih kecil. Namun pada hari itu Bribka RR mengikuti PC dan rekan-rekan lainnya karena permintaan terakhir Sambo untuk mendampingi PC yang kondisinya sakit bersama dengan yang lain. Kuat sama RR di ruang tengah di dekat tangga. Besok paginya mereka udah siap-siap, udah diingatkan besok pagi kita ke Jakarta. Tolong antarin, dia bilang juga ke RR, ibu, tolong antarin saya karena saya kurang sehat. Selama sebenarnya RR ini tidak akan ke Jakarta, dia tinggal di Magelang untuk ngurus anaknya yang sekolah ini. Karena itu ADC-nya, ajudannya dia untuk diperuntukkan untuk itu. Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Johnson Panjaitan, memberikan pernyataan bahwa dirinya mencium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Verdi Sambo. Sebab para pemain dalam kasus ini melibatkan jaringan yang profesional. Ia pun mengkritisi penggunaan lie detector dalam uji kebohongan yang penuh masalah. Peradilan sesat. Kalau itu mah ringan banget, cuma urusannya Sambo. Mas, taruhannya negara ini, penegakan hukumnya loh. Karena ini ujungnya harus ke pengadilan. Kalau Komnas mah enak, dia cuma rekomendasi aja. Konferensi pers, isinya rekomendasi gitu kan.
Padahal dia sendiri yang ngomong, rekomendasinya banyak nggak dijalanin gitu loh. Kan saya sedih jadinya. Ya kan? Itu yang terjadi. Dan dari saya, tunggu tanggal mainnya, saya keluarin lagi. Johnson menambahkan pihaknya berharap tim Sus Mabes Polri akan mengusut kasus kliennya tersebut dengan terang benderang dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Polisi terus menyelidiki kasus tewasnya seorang ASN yang diduga merupakan saksi kunci atas kasus korupsi di Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban dibunuh sebelum dibakar dan dimutilasi. Teka-teki jasad ASN Bapenda Semarang yang ditemukan di kawasan pantai Marina Semarang hingga kini belum terungkap. Polda Jawa Tengah telah mengambil sampel DNA keluarga korban untuk dicocokkan dengan jasad yang ditemukan. Tes DNA ini dilakukan untuk memastikan identitas jenazah. Pasalnya jasad korban ditemukan dalam kondisi terbakar 100% dan tanpa kepala. Sebelumnya polisi telah memeriksa 10 orang saksi dan memeriksa sejumlah kamera pengawas di jalur menuju lokasi penemuan jasad. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban dibunuh sebelum akhirnya dibakar. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap alat bukti, yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Kemudian yang ketiga, saat ini kita juga masih menunggu hasil tes DNA. Apakah memang mayat yang ditemukan? Kita sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga dibunuh dulu sebelum dibakar. Jadi hasil sementara itu kita sampaikan bahwa yang bersangkutan diduga dibunuh terlebih dahulu sebelum dibakar. Diketahui ASN Bapenda Semarang Iwan Budi Prasetyo menghilang sehari sebelum jadwal pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengalihan aset pada 25 Agustus lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Cemburu buta, seorang suami tega menganiaya dan membunuh istrinya sendiri. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Nanti tetaplah di Lapor Polisi. Anda lapor, Kami sampaikan.